orang ngelihat aku tuh sebagai orang yang kayak wah jalannya mulus banget, wah kayak pencapaiannya semudah itu gitu buat menggapainya. Sebenarnya guys, di balik itu tuh selalu ada air mata, selalu ada burnout-nya, overwhelm-nya gitu. Hari-hari biasamu itu impian orang lain. That's okay. Kalau misalkan hari-hari selalu overthinking dan insecure, jadiin obat aja. Jadiin alasan kita untuk selalu terpacu ke depannya sih. Aku gagal nih di plan A, kenapa ya aku bisa gagal? Padahal aku udah berekspektasi aku bisa loh. Ekspektasi diriku sendiri tuh jadi tantangan terbesar. Menurut aku pribadi, prestasi itu bukan obat sih, tapi prestasi itu bonus. Justru yang jadi obatnya itu prosesnya. Kalau misalkan kita terlalu fokus sama pencapaian orang lain, terlalu fokus sama apa yang udah dicapai sama orang-orang yang di atas kita, itu capek. Pasti kayak, kok dia bisa kayak gitu, aku kan belum jadi apa-apa, aku udahlah aku mah jadi ini aja lah, dari rumahan rengginang aja lah gitu kan. Hi Damsiers, Selin on the mix, spotlight luck. Back again with me, Ila, excited to be here, ready to learn and grow together. Jadi kali ini kita bakal bahas satu tema yang seru banget nih. Wow. Kepo nggak ya orang-orang? Apa ya? Oke, kita kali ini bakal bahas hal yang tak terlihat di balik banyak pencapaian. Wow, keren banget tuh ya tema kita hari ini nih. Dan tentunya nih Kak Selin, hari ini kita udah kedatangan narasumber yang sangat inspiratif. Udah gitu ambisius banget nih. Wow, udah Keren ambisius, banget kan? inspiratif. Iya. Penasaran nggak? Iya, mungkin langsung aja nih ya kita kenalan sama narasumber kita. Halo Kak. Hai. Boleh nih Kak, perkenalan diri dulu nih ke DMCers di luar sana. Oke, halo semuanya. Tapi aku nggak mau perkenalannya yang biasa aja ya. Oke, boleh ya? Boleh dong. Oke. Lebih cepat dari loading, lebih seru dari trending. Halo semuanya, aku Ziva, Google Ambassador yang amazing. Halo Kak Ziva. Halo. Ziva Iya. pakai Pakai F ya. Tolong di notes nggak pakai V ya teman-teman. Oke. Iya teman-teman. Oke. Pakai F. Oke Kak, di sini Kakak lagi sibuk apa aja sih? Soalnya kelihatannya ya, relasi sama kegiatan Kakak tuh banyak banget gitu. Oke. Sejujurnya kalau ngomongin kesibukan ya teman-teman, lagi berteman baik lah sama skripsian proposal dan juga betul dan data penelitian gitu. Karena jujur kalau aku kan masih semester 6 ya dari ilmu komunikasi. Dan kalau saat ini aku juga lagi enjoying sih sebagai content creator juga. Wow. Dan tergabung di Google Student Ambassador gitu. Dan alhamdulillahnya sembari aku kuliah-kuliah reguler gitu, aku sempat belajar juga. Dan ya freelance ya sebagai model juga. Dan mostly content creating lah karena relevan juga sama jurusan aku kan di marketing communication gitu. Oh, berarti emang sekarang kegiatannya lagi meromantisasi sama tugas akhir. Bener banget. Sebelum lulus kan kayak oke, kita meninggalkan jejak yang baik dulu lah ya. Benar. Setuju. Dilihat sibuk banget nih ya. Kayak ngeliat Hari masa juga depan kayak gitu. Gak cukup nih waktu 24 jam nih. Setuju. Benar. Nah nih Kak, kan banyak nih, tadi Kakak juga udah nyebutin kalau Kakak tuh sebagai GSA kan. Terus yang aku tahu Kakak juga Gen B. Betul. Kan, ya? Terus writer juga kalau nggak salah ya. Nah, kayaknya dilihat-lihat hidupnya ini mulus banget gitu, lancar banget gitu ya. Alhamdulillah. Oke. Tapi jujur nih Kak, pernah nggak sih kayak ngerasa capek karena orang tuh ngiranya Kakak tuh baik-baik aja gitu. Kayak ya udah karena Kakak kelihatan baik-baik aja, mereka tuh mikir Kakak tuh nggak pernah insecure. Padahal di belakang tuh Kakak pernah nggak insecure gitu? Wah, kalau udah ngomongin insecure ya, aku rasa semua orang pasti pernah ngerasain hal yang sama ya. Even kayak orang-orang ngelihat aku tuh sebagai orang yang kayak wah jalannya mulus banget, wah kayak pencapaiannya semudah itu gitu buat menggapainya. Sebenarnya guys, di balik itu tuh selalu ada air mata, selalu ada burnout-nya, overwhelm-nya gitu. Karena ya aku ngerasa I'm just an ordinary human gitu ya. Ya kan, jadi ngerasa oke lah kalaupun aku insecure tuh jadiin alasan aku untuk bisa jadi orang yang terpacu terus gitu kan. Dan aku tuh ngerasa
dengan aku insecure tuh ya pasti jadi hal yang tonggak kembali aku gitu loh. Dan I feel like insecurity is be better aja sih ya, mau apa aku nggak tahu. Kamu dikat aja nanti. Kayak quotes nggak jelas tuh dikat aja. Pokoknya aku tuh ngerasanya, aku tiap kali ngeliat ya teman-teman di sosial media gitu, selalu punya pencapaian yang satset banget. Selalu punya pencapaian yang kayak tiap hari lihat scrolling di sosmed, terutama di Instagram tuh ya, selalu ada teman-teman yang punya pencapaian baru, diposting di Unterta Official, atau kayak punya pencapaian yang wah sampai ke luar negeri dan lain sebagainya. Justru dengan segitu tuh aku ngerasa diri aku tuh nggak cukup. Kayak aduh, I'm not good enough gitu. Aku ngerasa diri aku harus bisa lebih lagi. Nah di situ titik aku tuh ngerasa kayaknya pencapaian aku nggak ada apa-apanya deh. Kayaknya semua yang udah aku kejar tuh kayak ya udah biasa aja gitu. Tapi setelah aku pikir lagi lebih dalam gitu ya, ternyata insekuritas aku tuh juga nggak usah terlalu dipikirin dalam-dalam gitu. Dan aku ngerasa alhamdulillahnya dengan punya pencapaian sebanyak ini bisa punya impact juga kan. Dan aku tuh sempat denger kayak quotes di TikTok, di sosial media gitu, hari-hari biasamu itu impian orang lain. Jadi jangan sampai mungkin insecure nggak apa-apa, itu adalah wajar gitu, apalagi kita sebagai mahasiswa ya masih ngerasa kurang terus, apalagi di quarter life crisis ini selalu ngerasa harus punya pencapaian banyak. But that's okay kalau misalkan hari-hari selalu overthinking dan insecure, jadiin obat aja, jadiin alasan kita untuk selalu terpacu ke depannya sih gitu. Benar-benar insecure tuh emang normal ya. Yang wajar gitu. Wajar aja. Kita juga pasti udah pernah ya insecure ya. Berarti kalau insecure tuh kita harus be better ya, jangan Be better. dijadiin itu minder. Jadi ngerasa insecure itu sebagai semangat kita lagi. Semangat lagi bener, preventif Bener-bener. aja sih, preventifnya gimana Bener-bener. gitu. Mungkin kita sekarang insecure padahal kehidupan kita sekarang tuh impian orang lain, bener. Benar. Jadi kalau misalkan kita insecure ya tergantung kita membawanya aja ya. Kayak kontrol diri juga sih. Betul. Kontrol diri, karena kan ya kita nggak bisa mengendalikan hal-hal di luar kendali kita ya. Misalkan kayak prestasi orang lain atau kayak postingan orang lain tuh, itu kan ya pilihan mereka untuk bahagia dong ya. Nah kita juga sama, kita controlling diri kita, ya udah kita ikut senang aja gitu, nggak usah ngerasa terlalu larut lebih dalam kayak gitu. Jadi it's okay to be insecure gitu, tapi tetap harus punya langkah preventif masing-masing. Gitu. Oke nih Kak, sebelum kita bahas lebih jauh nih ya. Tadi kan udah sempat disinggung nih ya Mas Elin tentang insecure. Nah aku penasaran deh, Kakak nih sebagai GSA Genbi di tahun Tirta juga. Iya, Sibuk banget sih jujur kelihatannya. Kira-kira ada gak sih pressure terbesar gitu dalam diri Kakak? Dan biasanya pressure itu tuh datang dari mana gitu? Oke. Ngomongin pressure ya, aduh, ke pressure segala sisi nggak sih kalau jadi mahasiswa ya? Kayak harus punya prestasi, nilai akademik harus bagus. Dan aku merasa bahwa kalau pressure dari dalam diri aku tuh adalah ekspektasiku sendiri. Oh ya. Harapan terbesar aku sendiri. Karena aku tuh selalu punya target dan rencana tuh yang panjang gitu, yang kayak matang gitu. Tapi dengan aku menargetkan diri aku terlalu dalam, aku push the limit. Jadi rasanya aku tuh berharap diriku tuh punya hal-hal lebih terus gitu. Nah, dengan aku berharap lebih, aku punya ekspektasi diriku lebih. Nah, itu yang jadi aku ngerasa down sendiri gitu, kayak oh aku gagal nih di plan A, kenapa ya aku bisa gagal, padahal aku udah berekspektasi aku bisa loh, kayak gitu-gitu. Pokoknya ekspektasi diriku sendiri tuh jadi tantangan terbesar. Pokoknya dari diri dalam sendiri lah, kalau aku pribadi ya. Karena ekspektasi sendiri jadi ke pressure sendiri. Bener, setuju. Tapi gitu kan jadinya. hasilnya kalau bagus kita juga puas nggak sih? Senang juga, bangga. Makanya aku selalu kayak menetapkan di diri aku tuh sebisa mungkin aku push the limit sih. Kayak gitu. Oke. Sebenarnya kesannya agak kasar ya, karena kayak maksa banget nih gue gitu, maksa banget nih aku. Jadi nggak apa-apa, selagi emang positif aku rasa, so that's okay. Selagi dirasa mampu. Bener, setuju. Berarti tadi kan udah di notice tuh kakak ngerjain semuanya gitu ya. Tapi kan pasti ada nggak sih ada rasa capek gitu loh sama aktivitas kakak yang tadi jalanin gitu. Capek mental, terus overthinking, terus cara kakak nenangin diri kakak tuh gimana sih? Oke. Ini bisa di notes juga ya buat teman-teman ya. Kalau tips dari aku supaya bisa tenang
Karena jujur mencari ketenangan tuh susah banget. Oh ya? Iya, karena ketenangan tuh menurut aku nggak dicari, tapi dibentuk dari diri kita sendiri ya. Termasuk tadi kontrol diri juga kan. Kalau aku adalah dengan digital detox. Apa itu digital detox? Jadi aku kayak benar-benar istirahat dari sosial media. Karena jujur sumber overthinking aku tuh maksudnya dari sosial media juga kan. Kayak ya tadi ngelihat di sosial media postingan orang atau apa. Nah, aku tuh selalu ngerasa kayaknya dengan aku membatasi set boundaries dari hal-hal yang membuat aku mengganggu, mendistraksi fokus aku tuh, ya aku bakalan tutup semua hal yang pemicu itu gitu. Jadi aku detox sosial media. Biasanya aku tuh nggak buka first account dulu nih untuk beberapa saat gitu supaya ya hal-hal perasaan-perasaan yang negatif itu rilis dulu gitu. Dan aku biasanya tuh me time juga. Misalkan nih kayak di Untirta nih aku selalu nugas tuh ya udah focusing sendiri gitu. Terus ngelakuin hal-hal yang aku mau juga, misalkan hobi aku jalan-jalan keluar, even kayak di hari Minggu pagi aku kayak ya jalan-jalan aja itu supaya bisa merilis kembali emosi aku yang sebelumnya tuh negatif, gak enak gitu ya. Ya pokoknya hal-hal yang seru-seru lah menurut aku, itu aku selalu aku laksanain. Dan tadi detox sosial media, karena menurut aku detox sosial media tuh penting ya untuk Gen Z sekarang yang katanya Gen Z itu kan orangnya agak haus sosial media banget ya gitu, apa-apa tuh dipasang sosial media gitu. Kalau misalkan teman-teman ngerasa kayaknya ini mengganggu banget nih, nggak apa-apa kok kalau misalkan mau ditutup dulu, nggak apa-apa, nggak harus 24/7 gitu buka sosial media scrolling gitu, it's okay, nggak apa-apa. Set boundaries aja, cari kesenangan dan ketenangan dari teman-teman sendiri gitu. Oh, berarti dari tadi kakak kalau misalnya nenangin diri itu istirahat dari sosmed gitu ya. Tapi sepakat gak sih? Jujur sepakat. Aku relate, aku juga begitu kak. Kayak kalau misalnya lagi capek gitu ya, aku ya udah diem aja di kamar terus juga nggak scroll TikTok gitu ya. Aku tidur gitu. Tidur recharge energi ya benar. Apa olahraga kayak atau mau makan enak, makan es krim apa gitu. Gak mau diganggu gitu lah sama. Iya benar. Hindarin orang-orang juga. Sama ini sih, ibadah nomor 1. Itu udah pasti nggak sih? Iya kan. Jangan lupa ibadah nomor 1 guys. Karena karena apa ya? Kalau menurut aku, kalau misalkan udah kayak ngestak banget nih, kayak aduh, aku bener-bener kayak pusing banget nih, ya Allah gimana ya gitu. Ada solusi sholat. Terus kayak curhat gitu. sama yang di atas ya gitu, karena pastinya selalu ada hal-hal tak terduga terjadi gitu, solusi-solusi gitu. Dicatat ya teman-teman ya. Catat. Nah, Kak, kan banyak ya DMCers di luar sana tuh yang ngerasa kayak mereka tuh harus jadi seseorang dulu gitu buat biar mereka tuh bisa ngerasa pede gitu. Tapi menurut kakak sendiri, prestasi itu sebenarnya bisa jadi obat buat rasa insecure kakak atau malah jadi beban lagi gitu, jadi pressure lagi gitu. Prestasi ya? Iya. Oke, ini good question ya. Karena menurut aku pribadi, prestasi itu bukan obat sih, tapi prestasi itu bonus. Justru yang jadi obatnya itu prosesnya. Kayak jangan terlalu, kalau menurut aku ini ya, kalau aku tuh selalu menerapkan kayak jangan terlalu fokus ke outputnya, tapi ke prosesnya. Karena ada satu quotes nih yang kayak, nanti jangan lupa ditulis di bawah ini ya. Benar. Quotesnya tuh kayak, enjoy the now, focus on growth, and better is coming. Jadi dengan kita meromantisasi enjoying the process tuh, pasti kita bisa belajar banyak hal. Kita bisa tahu kira-kira apa ya gitu yang bisa yang terbaik untuk kita gitu. Nah, dengan kalau menurut aku, kalau misalkan kita terlalu memfokuskan pada prestasi, pada hasilnya gitu, kayak buat prosesnya tuh malah rusak banget gitu loh. Karena kita terlalu fokus sama hasilnya. Jadi kalau bisa fokusin prosesnya aja lah gitu. Jadi kalau bisa dibilang apakah prestasi itu obat? Ya bisa aja, tapi menurut aku lebih fokus ke prosesnya aja sih. Oke, kan dilihat dari pencapaian kakak nih, pasti ada dong temen kakak yang curhat ke kakak, pengen nih gue jadi lo, gini-gini. Padahal yang kakak lihat, mereka juga tuh punya potensinya gitu. Itu gimana kakak cara nanggepin mereka? Oke, kalau dari aku pribadi ya biasanya aku selalu bilang ke mereka gitu ya. Kalau misal masih bingung, aku tuh belum jadi orang apa-apa nih, aku belum punya pencapaian apapun itu, coba dulu aja, terus kayak mulai dari hal-hal kecil dulu aja. Karena kalau misalkan kita terlalu fokus sama pencapaian orang lain, terlalu fokus sama
apa yang udah dicapai sama orang-orang yang di atas kita itu capek. Pasti kayak aku kok dia bisa kayak gitu, aku kan belum jadi apa-apa, aku udahlah aku mah jadi ini aja lah, dari rumahan rengginang aja lah gitu kan. Gak enak banget kan gitu. Jadi aku ngerasa nggak apa-apa, coba dulu aja, nggak ada kata terlambat, better late than never. Jadi lebih baik teman-teman gitu ya di luar sana, buat teman-teman di MC semuanya, kalau misalkan merasa aku belum punya fokus aku apa, aku belum tahu domain aku apa, coba banyak hal dulu. Coba dari hal-hal yang mungkin hal-hal kecil dulu aja, misalkan ngerjain tugas tuh bagian-bagian yang susahnya gitu, misalkan bagian data kayak kayak aku nggak cocok bagian data, oke cobain yang lain, bikin konten misalkan, atau kayak merajut atau apa gitu. Nah dari hal-hal kecil kayak gitu, kita tuh bisa tahu kayak kayaknya aku punya potensi di sini deh, kayaknya aku lebih suka banyak ngomong di depan kamera deh, kayaknya aku lebih suka, aku pedenya ketika ngobrol sama orang lain. Oke, abis itu nanti boleh nih di deep research lagi gitu, kira-kira apa ya gitu yang bisa potensi lainnya yang bisa ditelusuri lagi. Pokoknya coba hal baru, terus mulai dari hal-hal kecil gitu sih. Jadi jangan pernah ngerasa kecil pokoknya. Coba aja dulu. Coba, fokus, dan cari gaya lah gitu. Emang kadang ada orang yang belum mulai tuh udah pasrah, udah nyerah gitu. Banyak Padahal banget. kalau misalnya dia mulainya kecil-kecilan dulu, pasti bakalan bertahap bisa juga, gitu iya, loh. Bertahap, nggak apa-apa. Makanya kan dari situ kelihatan nih Kak, ternyata dari semua pencapaian Kakak tuh tetap ada tekanan sama ekspektasi yang nggak kecil juga. Ya. Nah kalau dilihat dari perjalanan Kakak sekarang tuh produktif Kakak tuh udah kebentuk dari dulu, dari Kakak sendiri, atau emang dari lingkungan? I would say dua-duanya. Karena antara diri aku dan lingkungan itu tuh saling berkesinambungan. Kenapa bisa gitu? Karena kita kan sebagai makhluk sosial ya. Aduh, fisik banget nih aku jadi. Ya, sebagai makhluk sosial ya teman-teman ya. Pastinya kita tuh mudah banget terpengaruh. Ya, ini tergantung juga kalau aku pribadi biasanya as a ordinary human gitu ya, lingkungan itu pasti akan memberikan dampak. Misalkan kita tergabung sama lingkungan yang toksik, pasti kita pun akan jadi close minded dong. Kayak pasti akan ya terbawa arus juga gitu. Pasti terkotak-kotakan hidup kita. Kalau misal kita mainnya atau kayak ngobrol ya, discuss gitu sama orang-orang yang mungkin growth mindset atau sama orang-orang yang berpotensi gitu, pasti kita akan terbawa juga kayak iya ya dia bisa sampai begini, apa ya alasan dibalik itu, apa ya motivasi dia bisa sampai sekeren itu. Nah dengan kita mempunyai lingkup sosial yang baik, dengan kita punya lingkup sosial yang positif, pasti kita juga akan terbawa ke sana gitu. Makanya kalau bisa dibilang kira-kira dari diri sendiri juga harus bisa, harus tetap punya targetnya masing-masing, harus punya motivasi dari dalam diri, tapi cobalah juga diskusi ataupun punya lingkungan teman-teman yang positif juga. Supaya apa? Supaya kalau misalkan kita lagi burn out atau kita lagi butuh penyemangat gitu, nah dengan kita cerita dengan orang-orang yang positif juga gitu, jadi kayak nggak ada tuh pikiran-pikiran negatif tuh tertanam dalam diri gitu, pasti kayak ikutan positif, ikutan dapetin insight-insight yang powerful juga gitu. Jadi harus dua-duanya lah seimbang. Aku relate sih sama omongan Kakak, soalnya aku pernah ada di masa lingkungan toksik. Nah di situ karena emang udah toksik, aku tuh akhirnya nutupin kemampuan aku yang seharusnya aku tuh bisa. Tapi ketika aku udah keluar dari zona toksik itu, aku tuh jadi kayak lebih terbuka, aku tahu aku maunya kemana. Nah itu penting sih Kak, lingkungan. Lingkungan penting banget ya buat kita ke depannya gitu loh. Makanya aku tadi relate banget, kayak agak sedih gitu ya. Cuma kayak oke, itu udah masa lalu gitu. Nah aku pun juga mau cerita dikit ya. Mau cerita dikit ya. Curhat dong Mah gitu. Iya dong ya. Curhat dong Mah. Mama Dede nih. Mama Ziva. Jadi aku juga sama pernah dalam satu lingkungan yang mungkin nggak enak, yang nggak nyaman gitu bahasanya. Dan aku tuh selalu kayak mau diajak ngobrol. Aku pernah gitu satu momen di mana aku tuh cerita gitu, aku pengen deh punya pencapaian ini. Tapi dapet statementnya, dapet jawabannya tuh yang nggak enak kayak, lah buat apa? Dunia kan sementara, ini nggak usah lah kayak gitu-gitu. Ini langsung jatuhin kayak aku cerita keluh kesah aku, dibilangnya jawabannya tuh adu nasib atau lain sebagainya. Jadi kalau misal teman-teman yang masih terjebak di lingkungan yang kurang nyaman, yang toksik, coba deh cari lingkungan baru, cari
cari teman-teman baru gitu yang mungkin bisa membawa arus teman-teman juga ke jalur yang lebih positif kan. Pasti ya dengan satu pilihan kecil kayak gitu dampaknya tuh besar. Butterfly effect-nya tuh gede banget menurut aku. Makanya kalau bisa, dan jangan takut juga misalkan teman-teman ngerasa Ih tapi ini teman aku dari lama, ini kayak nggak enak banget mau nge-cut off-nya gitu. ya maksudnya jangan yang menurut aku semua tuh seleksi alam sih. Gitu. Kalau misalkan kita emang pengen punya target, kita punya satu pencapaian yang ingin banget nih kita perjuangin, pasti orang-orang yang mungkin negatif atau lingkungan-lingkungan yang nggak mendukung kita tuh akan perlahan-lahan tuh meninggalkan hal tersebut gitu. Jadi kayak ya udah fokus sama diri sendiri aja. Kalaupun emang ngerasa lingkungan itu udah nggak cocok sama kita, it's okay. Kita keep forward aja gitu. Kayak nggak apa-apa. Jangan takut buat cut off ya. Iya, aduh jangan takut buat cut off tuh ya. Iya, nanti lo support gue ya. Semangat terus ya, Sally. Jangan kasih kayak gitu ya. Iya, tapi ya maksudnya bukan berarti cut off yang bye, kamu bukan temen aku lagi gitu. Enggak, maksudnya ya tetap mungkin keep in touch, cuma ya kita tahu batasan aja lah. Iya, bener, gitu, jaga supaya- jarak. Tapi di kalian gitu nggak sih? Kak? Maksudnya kayak daripada kita terus-terusan ada di lingkungan itu, mending kita bener-bener 100% cut off gitu loh. Iya. Respect tetap respect. Respect. Tapi ya udah aja gitu. Iya, pokoknya tahu batasan aja lah sekarang mah ya. Set boundaries. Tapi balik lagi nih, tadi kan sempat bahas produktif ya. Menurut kakak, produktif itu menyenangkan atau justru membebani diri kakak gitu? Menyenangkan. 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 Kenapa Karena menyenangkan, Kak? menurut aku ya, dengan kita produktif, kita punya kesibukan. Kesibukannya positif dulu nih, kesibukan. Dengan kita punya kesibukan, pastinya kita punya banyak hasil dong. Kita punya ya sesuatu yang bisa mendukung proses kita gitu. Ya produktifnya pun harus produktif yang positif juga ya. Ya maksudnya kayak kita mengerjakan sesuatu yang emang mendukung passion kita, yang mendukung mimpi kita gitu. Jadi kalau dibilang produktif pressure, enggak lah menurut aku. Malah produktif itu salah satu langkah kita untuk bisa to step forward gitu. Produktif, terus juga punya kesibukan yang positif, itu bakalan jadi bagian dari proses pokoknya. Jadi jangan pernah ngerasa, aku masih cerita ya, aku pernah nih dalam satu forum gitu, misalkan aku dibilang sok sibuk, dibilang produktif banget, jadi kayak bahasanya kan negatif ya gitu kesannya, tapi nggak apa-apa, ya itu pilihan kita gitu loh. Itu pilihan kita untuk bisa terus bergerak, untuk terus bisa berproses, dan dengan kita punya produktivitas yang baik, itu justru akan menunjang kita untuk jadi orang yang sukses. Jadi jangan pernah menganggap produktivitas itu sebagai pressure ataupun beban, tapi anggaplah produktivitas itu sebagai langkah kita untuk bisa maju ke depan. Wih, itu aku notes, aku keep juga buat aku ya, Kak. Aku juga pengen produktif kayak kakak gitu. Semua harus produktif. Tapi Kak, dari semua itu ada nggak momen yang jadi titik kakak tuh seambisius sama seproduktif sekarang? Ada nggak momennya gitu? Momen aku ambisius ya, sebetulnya nggak ada background yang gimana-gimana sih. Karena kan emang ini target aku ya, target dan tujuan hidup aku gitu. Lebih ke background aku tuh ada alasannya aja. Alasan kenapa sih aku pengen punya hidup yang berdampak gitu. Aku pengen hidup cuma sekali ya teman-teman. Hidup cuma sekali, kenapa nggak dimanfaatin dengan baik gitu loh. Nah itu alasan aku bisa kayak, oke, aku pengen punya pencapaian yang positif gitu. Dan pastinya orang-orang di luar sana pun pasti akan terpacu kalau misalkan emang melihat dari sisi positifnya aku gitu. Maksudnya gimana tuh? Nggak, maksudnya dikat aja ya. Sorry, dikat aja. Maksudnya kalau misalkan aku punya dampak yang positif, aku punya banyak sekali impact ke orang-orang. Nah, aku bisa jadi orang yang berguna dong. Wih, aku tuh bener-bener punya titik balik di situ sih. Kayak apa sih backgroundnya? Yaitu aku pengen bisa jadi orang yang berdampak juga, jadi orang yang berguna, dan pastinya prestasi aku ini bukan cuma buat diri aku aja, tapi buat orang lain juga. Biar gitu, berguna alasannya. juga ya. Iya, berbagi aja sih. Tapi sorry ya, sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Tadi kan sempat disinggung tentang produktif, buat kakak itu menyenangkan. Beneran banget. Tapi nggak semua orang tuh ngerasa produktif itu menyenangkan gitu. Oke. Kayak contohnya aku sendiri nih. Aku ngerasa kalau misalkan produktif itu kadang-kadang malah bikin kita jadi burn out gitu loh. Kayak kita punya beberapa kegiatan, kita jadinya bingung nih mau kerjanya yang mana dulu ya gitu loh. Relate. Oh ternyata kakak juga kayak gitu. Aku juga ngerasain karena ya tadi ya punya banyak
produktivitas tuh sebenarnya apa ya? Ya ini di-cut aja deh, aku mikir bentar. Di-cut aja tolong. Kalau aku it's about management time sih. Dan atur priority. Kayak klise banget ya kedengarannya, tapi itu penting banget karena aku pun ngerasain sekarang di semester 6 tuh ada gempur banyak banget tugas. Wah, terus juga aku aku juga ngerasa oke, di semester akhir sebelum aku into ke skripsi atau ke tugas akhir tuh kayak aku pengen maksimalin hal-hal yang emang bisa aku lakuin di semester 6 di kuliah ini. Ikut organisasi, terus aku ikut kegiatan dan lain sebagainya. Tapi justru ya dengan produktivitas itu pasti bakalan overwhelm sendiri, burn out sendiri gitu. Kayak aduh, ngapain deh ikut banyak-banyak gitu, pusing sendiri kan ujung-ujungnya. Nggak apa-apa. Justru dengan kita punya banyak kegiatan gitu ya, itu bisa jadi belajar kita juga. Oh, berarti tandanya kita harus manajemen waktunya dari mana nih, prioritasnya yang mana nih gitu. Coret aja dulu sesuatu yang mungkin emang nggak begitu ngasih impact dulu ke kamu gitu, atau mungkin yang belum terlalu penting tuh nggak apa-apa, dicoret dulu aja. Fokus dulu aja sama yang emang pengen kalian kejar gitu. Jadi it's okay ngerasain burnout juga, cuman harus tetap controlling yourself lah gitu. Dan harus memanajemenkan juga karena hidup ini kan harus tetap diorganize dengan baik ya gitu. Dan harus tahu juga tuh nanti kira-kira aku ikut ini tuh kira-kira dampaknya apa gitu. Pokoknya harus dipikirin dengan baik, dengan matang dan dengan bijak juga. Gak apa-apa kok overwhelm dan burnout itu wajar. Itu bisa dilatih menurut aku. Jadi kita harus tahu prioritas. Bener. Apa nih prioritasnya? Skala prioritasnya gitu. Biar nggak ngebuang waktu juga. Bener, daripada produktivitas nih, produktif. Oke, aku sibuk, tapi sibuknya sia-sia buat apa? Ya kan? Bener. Banyak kan orang kayak, wah, aku sibuk. Oke, nggak apa-apa sibuk. Tapi ya sibuknya itu dalam hal apa dulu gitu loh. Kalau emang sibuknya ya Main-main. sibuk main-main kan kayak nggak ada outputnya. nggak ada outputnya, nggak ada Sia-sia outcome-nya. kan? Bener. Jadi Makanya kayak harus positif atur lah, harus diatur. juga. Nah, menurut kakak nih, kira-kira ada nggak sih bedanya pencapaian ketika kita mau dapetin pencapaian itu buat diri kita sendiri dan buat dapet validasi dari orang lain gitu? Oke. Bedanya ya. Kalau menurut aku pribadi, kalau misalkan pencapaian untuk diri sendiri tuh akan jauh lebih bahagia, akan jauh lebih membanggakan. Karena kenapa? Kalau misalkan kita terlalu sibuk cari validasi ke orang lain tuh, gak akan ada habisnya guys. Kita nggak bisa ngontrol. Gak bisa ngontrol, iya. Justru misalkan nih, kita posting segala sesuatu di sosial media yang membanggakan nih, puji gue dong, puji gue gitu. Gak akan bisa. Justru malah orang lain tuh punya persepsi lain misalkan. Kayak, apa sih ini, bla 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 gitu kan. Pokoknya kita gak bisa tahu pikiran orang lain tuh kayak kita gimana. juga nggak bisa ngontrol mereka, ya kan. Jadi kalau bisa, aku lebih suka statement yang pertama tadi. Jadi jangan pernah cari validasi yang lain, tapi atur prestasi kita atau atur target kita tuh ya sesuai yang kita mau, sesuai yang kita sesuai yang emang target yang udah kita tuju gitu. Jadi jangan pernah lah cari atau haus validasi gitu, karena menurut aku malah jadi in a bad way gitu loh kalau misalkan kita posting gitu. Kalau misalnya yang haus validasi emang suka maksain gitu. Maksain gitu, iya, karena jatuhnya kalau misal kita cari atensi gitu ya, pasti akan tujuan kita tuh supaya bisa terlihat positif terus, terlihat baik-baik aja terus gitu. Nggak akan ada ujungnya, nggak apa-apa. Capek sih nanti kitanya. Nah, jujur ya teman-teman ya, aku ngerasa kalau banyak dari orang-orang di luar sana tuh posting segala sesuatu tuh hanya untuk mencari validasi aja. Kayak social desirability banget gitu menurut aku ya. Karena kayak gimana sih caranya kita bisa terlihatnya tuh hidup kita tuh fine-fine aja, kayak bagus-bagus aja. Padahal gak apa-apa kok jujur ke diri sendiri kalau emang ngerasa lagi misalnya lagi gagal atau lagi apa gitu. Jadi kayak it's okay, gak usah lah cari-cari validasi dari orang lain tuh capek banget, gak ada ujungnya. Tapi dari semua pencapaian atau prestasi kakak, pernah nggak kakak kayak ngerasa FOMO gitu? Karena takut ketinggalan gitu sama orang lain atau teman-teman deket gitu? As a Gen Z, of course. As a Gen Z, of course. Tapi FOMO-nya harus ke in a good way dulu ya. Kembali lagi. Karena menurut aku FOMO, fear of missing out itu, apalagi sekarang kita sebagai anak muda ya, yang lagi masih mencari jati diri gitu. Temen aku udah ikut ini, aku belum ikut apa-apa nih, gak apa-apa. Coba FOMO-in dulu aja. Tapi FOMO-nya harus tetap positif. Kayak misalkan ikut kegiatan yang lain. Kayak,
temenku udah ikut kegiatan ini udah produktif nih, aktif nih, aku juga gak mau kalah, aku juga pengen aktif, so ini juga ada impactnya juga buat aku kan, jadi nggak apa-apa. Dan cuma jangan terlalu FOMO dalam hal-hal yang nggak penting juga ya. Misalnya kalau emang FOMO di akademik atau FOMO di prestasi gitu, kayak gak apa-apa selagi emang itu ngasih impact yang positif juga gitu. Oh, in a good way. Iya, in a good way gitu. Nah nih Kak, dari obrolan kita tadi, ternyata ambisi itu bisa bikin kita tuh punya banyak skill gitu kan. Tapi kadang pas kita udah punya banyak skill nih, kita nih jadi bingung gitu mau fokus ke yang mana. Nah, yang aku lihat nih, Kakak banyak banget dong skillnya ya. Aku juga mau. Masa sih? Amin. Mau nanti belajar ya sama Iya. Kakaknya nih. Kita ngobrol di belakang kali. Bener. Boleh. DM aja. Apa kita kolan? Siap. Nah, kakaknya tuh pernah nggak sih dari sekian banyak skill yang kakak punya tuh kakak jadi ngerasa kayak bingung gitu mau fokus kemana nih aku gitu? Sering sih. Aku juga sempat bikin konten waktu itu di sosial media aku, agak promosi sedikit ya, soal domain gitu, how to reach atau how to search our domain gitu, how to find our domain. Karena aku pun masih bingung gitu, aku masih kayak proses mencari hal tersebut, karena mungkin orang-orang melihat aku sebagai orang yang multi talent gitu, kayak oh aku bisa ini, tapi aku pun resah sendiri. Jadi ngerasa multi talent itu atau ambisi itu tuh ada sisi positif dan sisi negatifnya. Sisi positifnya, oke, aku bisa punya skill banyak hal. Tapi sisi negatifnya, aku nggak mastering di satu hal tersebut gitu loh. Aku nggak mastering. Jadi kayak semua hal aku coba, tapi ujung-ujungnya apa? Aku nggak punya fokus yang benar-benar dalam banget gitu. Nah makanya mungkin kalau bisa dibilang masih bingung gitu. Masih mencari juga hal-hal itu dan solusinya tuh kayak gimana gitu. Nah cuma kalau dibilang ambisius itu, tadi apa pertanyaannya? Bingung gitu pas ketika kakak udah punya skill banyak, jadi bingung mau fokus kemana nih gitu. Gitu. Pernah ada di posisi itu? Nanti dikat aja ya. Pokoknya sampai tadi aja. Nah, kalau misalkan masih bingung di posisi yang mana, kalau menurut aku ya harus solusinya harus coba banyak hal dulu ya. Kayak nggak apa-apa kita coba ke beberapa part gitu, beberapa skills gitu ya. Cuma tetap harus cari tahu juga tujuan kamu tuh apa, background kamu tuh apa, relevan gak sih sama aku gitu loh. Iya benar. Sampai saat ini, jujur aku pun masih mencari hal-hal tersebut. Tapi nggak apa-apa. Dengan aku ikut banyak hal, aku punya mungkin mencoba hal-hal baru, skills yang belum pernah aku punyai gitu, belum pernah aku terjun gitu. Dengan hal itu tuh aku kayak kayaknya pelan-pelan aku bakal ketemu deh gitu. Nggak apa-apa kok, pelan-pelan aja menurut aku mah. Oh, nah kalau dari skill tadi nih ngomong-ngomong, menurut kakak itu tuh jadi kekuatan atau malah kadang bikin capek ke diri kakak sendiri gitu? Maksudnya mungkin kalau skills tuh kan tadi kita coba banyak hal ya, kita coba banyak hal terus kayak aduh capek nih gitu ngelakuin ini itu gitu. Enggak sih menurut aku. Karena kan banyak orang yang anggap kalau misalnya kakak kan udah misalnya jago ngomong gini ya, ilkom gitu ya. Pasti kan orang-orang banyak ekspektasi ke kakak kayak dia aja nih jago ngomong gitu. Iya sih, kalau menurut aku ya kalau hal itu berarti kita nggak bisa kontrol Capek nggak? Capek gitu nggak kalau kayak gitu? Ngeliat orang-orang ekspektasi ke kakak gitu. Oke, kalau ngomongin ekspektasi diri sendiri ya, aku nggak pernah sih, maksudnya kayak nggak pernah melihat hal itu tuh sebagai pressure yang dalam. Karena aku melakukan hal itu ya dengan alasan background aku, dengan alasan tujuan aku kayak gitu. Dan kalau dibilang kayaknya Azifa aja tuh yang bisa ini bisa itu, kayak kok aku ditunjuk-tunjuk ya. Justru malah seneng karena dengan kita punya skill itu tandanya ya berarti kita bisa berdampak dong, dengan kayak kita bisa ngasih impact ke banyak orang dong gitu. Jadi jangan pernah menganggap itu hal tersebut tuh di sisi yang negatif gitu. Coba pikirin hal-hal di luar sana tuh dengan positive way gitu loh. Jadi jangan pernah ngerasa capek, pernah mungkin capek, it's okay ya, karena wajar juga sebagai manusia. Cuma harus tetap keep positive thinking itu harus tetap dilakuin sih. Tapi untuk saat ini, menurut kakak skill yang emang lagi kakak fokusin tuh apa? Ada gak? Konten sih. Konten aja sih, karena
pertama relevan juga kan sama jurusan aku, dan kalau aku tetap aku search lain sebagainya, kayaknya untuk dunia digital sekarang tuh masuk lah gitu. Dan menurut aku dengan aku bisa bikin konten atau kayak bisa berdampak tuh kayak bisa melatih percaya diri juga, bisa melatih skill komunikasi juga. Pokoknya harus saling relevan gitu. Jadi kalau aku bisa jawab tadi sih konten-konten itu. Dan itu relevan juga sama konsentrasi kakak ya kalau Iya, aku benar. marketing, Marketing. benar. Jadi kayak kayaknya fokus aku ini gak sia-sia deh, aku ngerasa benar, gitu. benar. Gitu sih. jalan. Iya, passion. Satu gitu. passion. Nah ini kak, kakak kan termasuknya sebagai high achiever gitu kan ya. Banyak lah achievement yang udah kakak dapet kayak ini GSA, gitu kan, DNB, Dutir. Nah, kira-kira itu ada nggak sih impact yang paling kerasa gitu di hidup kakak? Impact dalam diri aku, alhamdulillahnya ya, dengan punya banyak mungkin pencapaian ya teman-teman ya. Ya aku bangga dan aku merasa bisa jadi orang yang berdampak gitu. Jadi impactnya dari dalam aku sendiri, ya alhamdulillah lah, aku pastinya bangga gitu ya. Aku pasti bangga, terus juga ya itu sih, bangga dan ngerasa target aku bisa tercapai kayak gitu. Bisa jadi orang yang berdampak juga, orang baik gitu. Dan kalau dibilang selain bangga sih, I would say apa ya? Aku bakal banyak mencoba hal baru aja sih. Oh, gitu. berarti sekarang tuh Keren impactnya banget banget. Dampaknya tuh kayak positif semua gitu Iya. loh. Nah, dari dampak itu Kak, dari impact itu, dari prestasi kakak juga, ada nggak hal yang pengen kakak sampaikan ke 5 tahun yang lalu? Oke. Diri kakak yang Iya. 5 tahun 5 tahun lalu, which is 2021. 2021. Oke, kalau aku kembali ke zaman-zaman waktu SMA ya, jujur aku sedih banget karena aku ngerasa aku dulu tuh belum punya banyak pencapaian, kayak aku nggak bisa jadi orang yang berdampak gitu-gitu. Jadi sesi sedih-sedihan ya ini. Ya, cuma kalau dari aku pribadi, terima kasih sudah berjuang selama ini. Terima kasih juga sudah mau berproses, dan mungkin air mata yang sudah kamu keluarkan di zaman-zaman itu sudah terbayarkan, dan alhamdulillahnya bisa diceritakan juga di podcast ini. So, you doing great. Wih, keren banget. Kita tepuk tangan Kak. Kak Selin kamu mau refleksi juga? Kayaknya mau juga nih. Pasti diri kakak yang dulu juga seneng ngeliat kakak yang sekarang. Alhamdulillahnya gitu. Udah sejauh ini gitu ya. Iya. Oke nih kak, tadi kan udah refleksi. Nah, ada nggak sih hal yang paling kakak syukurin gitu di diri kakak yang sekarang? Hal yang paling aku syukurin adalah apa ya? Ntar aku mikir dulu. Kalau hal-hal yang bisa aku syukurin ya pastinya tadi sih yang udah aku sering sebutin ya. Kalau hal-hal yang aku syukur itu aku bisa punya impact ke semua orang. Aku bisa membantu banyak orang mungkin di luar sana, sekecil apapun hal-hal yang bisa aku lakukan tuh bisa ngasih banyak sekali mungkin aura-aura positif, terus juga ngasih banyak sekali influence yang baik juga ke banyak orang kayak gitu. Memotivasi banyak orang walaupun emang yang nggak secara langsung gitu ya, tapi aku rasa dengan hal itu ya perlahan-lahan bisa ngasih banyak impact sih ke orang lain di sekitar kita. Dari sini juga kan kelihatan nih Kak, ternyata multi talenta itu bukan cuma soal bisa banyak hal, tapi juga soal proses kenal diri sendiri. Bener. Kita tuh harus kenal diri sendiri, baru kita berproses gitu. Setuju. Nah nih kak, sekarang kan tadi kita udah ngobrol yang lumayan insightful Oke. daging lah ya obrolan kita. Nah sekarang kita masuk ke sesi yang fun-funnya nih. Apa tuh? Ya, fun games nih. Oke, boleh nih Kak Ila diceritain gimana cara main gamesnya. Jadi cara mainnya kita nanti bakal nyediain ada beberapa gulungan kertas gitu Kak. Oke. Jadi nanti di dalam kertas itu bakal ada
Tiket haji. Nih, saya juga mau dong. Buat saya aja. Oke, Terus. Jadi nanti dalam kertas ini bakal ada tulisan jika saya bla bla bla. Oke. Nanti kakaknya jawab maka saya. Oke. Jadi ini gamesnya jika maka ya. Iya. Oke, sebab akibat gitu ya. Iya, sebab akibat. Aduh, jadi throwback soal UTBK nih. Aduh. Aduh, Sama-sama. sabar banget. Oke, gimana Boleh aja nggak nih? nih? Boleh Berarti banget. kita ganti-gantian aja ya ngambilnya ya. Mungkin pertama dari Kak. Dari aku dulu. Boleh Oke, nih, boleh. Bismillahirrahmanirrahim ya guys. Ya, Dipilih-pilih dulu. Oke. Liatin ya ke kamera. Ke kamera. Ya. Boleh dibaca sambil lihat ke kamera. Jika saya cuma boleh fokus ke satu hal. Maka Maka saya Jika saya boleh fokus ke satu hal, maka saya apa ya nih? kira-kira? Penasaran banget dong. Apa tuh Kak? Oke, jika saya cuma bisa fokus ke satu hal, maka saya akan berusaha untuk semaksimal mungkin melaksanakan hal tersebut dengan baik. Gitu. Wih. Karena jujur fokus tuh kayak harus dalam banget gak sih? Benar, Gitu kan? benar. Maka aku bakal melaksanakan itu dengan sebaik mungkin, sedalam mungkin dan setenggelam mungkin. Wah, berarti sekarang Gitu. aja udah keren. Gimana nanti kalau udah bagus banget? lebih Tidak dalam segacor lagi. apa itu. Aduh. Boleh sekarang Ila kali ya Kak yang Boleh nih, aku yang ambil ya. Oke, siap. Tapi yang jawab tetap kakaknya. Oh, oke. Siap. Boleh. Apa nih pertanyaannya? Apa nih? Jika saya lagi merasa ketinggalan dibanding orang lain, maka saya akan menangis. Enggak dong. boleh Jangan. Jika saya ngerasa ketinggalan ngerasa tertinggal sama orang lain, oke, maka saya akan menganggap hal tersebut sebagai motivasi diri saya untuk terus berjuang, untuk terus bertumbuh ke depannya. Gitu. Oke. ya iya sih kalau misalnya ketinggalan kita nggak boleh sedih dong. Bener. Malah kita harus kejar juga nggak sih biar kita sama. Biar setara. Jadi betul. itu motivasi. Motivasi, gitu ya. jadi dorongan untuk kita untuk terus melaju Betul. gitu. Jangan pernah ngerasa tertinggal guys. Kita harus tetap terus berjalan. Keep forward. Wih, mungkin sekarang aku ya. Oke. Aduh, excited banget. Salin. Kepo apa ya? Takut. Jika saya kehilangan motivasi di tengah jalan, maka saya Apa tuh? Jika saya merasa kehilangan motivasi di tengah jalan, saya akan terus berjuang. Akan terus bergerak, akan terus berproses walaupun di luar sana banyak hal yang di luar kendali kita sih. Akan terus mencari semangat yang mencari semangat terus, akan terus mencari sparks ada dalam Iya, diri kita iya, gitu. benar. Nggak apa-apa lah. Pokoknya walaupun kehilangan semangat tetap harus berjuang. ya tetap Harus ya tetap Kak, biar bergerak. kita nggak hilang arah. Betul. Ayah ini arahnya kemana? Iya. ada tuh filmnya ya. Aduh, mungkin yang Gitu terakhir sih, terakhir. Kakak lagi deh. Oh gitu. Oke. Sip. Sip. Oh, Apa tuh? ini panjang sih, ini panjang. Wow, Apa tuh? Jika saya harus memilih antara ekspektasi orang atau kebahagiaan diri sendiri. Of course. Jelas banget ya jawabannya. Aku akan memilih untuk mencari kebahagiaan diri saya sendiri. Iya, wah. Karena dengan ya, jika saya harus memilih antara ekspektasi orang atau kebahagiaan diri sendiri, maka saya akan memilih kebahagiaan diri saya sendiri. Agak terusan Biar mentalnya aman gak sih? Iya. Karena dengan hal tersebut, dengan kita bahagia, semua itu akan tertular. Bener. Jadi semuanya juga harus merasakan kebahagiaan hal tersebut. Oke, kan dari tadi kita udah ngelewatin banyak hal yang insightful banget nih Kak, untuk kita, untuk kakaknya sendiri, untuk Buat teman-teman DMC DMC juga. Nah, ternyata banyak banget pelajaran yang bisa dipetik. Nah, sebelum kita tutup podcast kali ini, ada dong pesan kesan gitu Kak untuk teman-teman DMCers di luar sana gitu. Oke, pesan dari aku ya teman-teman semua. Jadi orang keren dan high achiever itu nggak instan. Jadi harus tetap fokus sama diri kita sendiri, maupun banyak sekali rintangan yang sudah kita semua jalani. So, I would say stay curious and stay authentic. Karena dengan hal tersebut, kita bisa jadi orang yang bertumbuh, berprogres, dan pastinya bisa punya hasil yang luar biasa. Seperti itu. Kerennya. Oke, terima kasih ya Kak udah nyempetin waktu di sini.
udah mau ngobrol-ngobrol sama kita. Udah sharing session gitu. Nah, di podcast kali ini di MCRs kita bisa belajar bahwa ternyata jadi multi talent itu bukan soal harus bisa semuanya sekaligus, tapi soal gimana kita tuh bisa mengenali diri kita sendiri, menerima prosesnya, dan pelan-pelan nemuin jalan yang paling cocok buat diri kita sendiri. Nah, mungkin segitu aja nih ya Kak Selin, podcast kita hari ini nih sama Kak Ziva. Padahal kita pengen lama-lama nih. Boleh. Mungkin nanti kita ketemu lagi terus ngobrol-ngobrol nggak sih? Pasti ya. Nih, bahwa ternyata jadi multi talenta itu bukan soal harus bisa semuanya sekaligus, tapi soal gimana kita tuh bisa mengenali diri kita sendiri, menerima prosesnya, dan pelan-pelan nemuin jalan yang paling cocok buat diri kita sendiri. Benar. Nah, segitu aja podcast kita hari ini. Jangan lupa Like, comment, and subscribe. di channel DMC. See you on the next podcast. Bye-bye.